Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu, pagi hari ini di edisi Minggu 27 Oktober 2024. Seperti biasa Mutiara Pagi hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini saya sudah tersambung bersama Ustadz Ahmad Hudzaifah. Assalamualaikum Ustadz Hudzaifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik pasti hari ini Ustadz. Ya, alhamdulillah ala kulli halin. Hari Minggu, apakah ada kegiatan untuk liburan barangkali Ustadz? Ya, ada bersama keluarga. Nanti Bersama saja keluarga. mungkin insya Allah. Baikkan. Semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan di hari Minggu ini bersama keluarga Ustadz Hudzaifah. Amin. Allahumma amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan topik kita pendengar amal-amal pemberat mizan. Nah, ini kalau bicara mengenai bagaimana kita mati, meninggal, kemudian sampai penentuan kita surga dan neraka. Ini perjalanan yang panjang sekali begitu Ustadz ya. Kemarin kita juga sudah ngobrol terkait dengan bagaimana kita menyeberangi jembatan Sirat. Kemudian kita juga kali ini akan ngobrol nanti ya selepas mukadimah dari Ustadz Ahmad Hudzaifah. Anda juga bisa bergabung di 3 jalur teleponnya 665 396 662 317 kode area 0328. Baik, amal-amal pemberat mizan apa saja nih Ustadz? Ini kita lagi-lagi mendapatkan bocoran nih pendengar. Rugi kalau Anda nggak stay tune hari ini. Silakan sebagai mukadimah Ustadz Hudzaifah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, eh, persoalan yang membuat manusia itu cemas nanti. Salah satunya adalah di saat di mizan, yaitu penimbangan amal-amal yang kita lakukan. Sebelum kita tahu apakah eh, kebaikan kita itu lebih banyak daripada kejelekan yang kita lakukan, maka saat itu manusia berada dalam kecemasan yang luar biasa. Oleh karena itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika mau tidur, salah satu doa dari beliau, selain membaca doa yang biasa kita dengar, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau lalu kemudian membaca pikiran-pikiran tertentu seperti tasbih, takbir, tahmid itu. Lalu kemudian membaca uh, ayat kursi, kemudian al-mu'awwidhatain dan al-ikhlas misalnya. Maka lalu beliau juga di antara doanya kalau mau tidur, salah satu di antaranya beliau pernah berdoa, Bismillah wada'tu janbi, Allahumma ufirli dunubi wahsa syaitani wa fuqarihai wa sakkil mizani waj'alni min nadil ala. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau tidur pun salah satu di antara doanya adalah di samping permohonan ampunan kepada Allah, mungkin hari itu ada melakukan dosa, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah maksum, tapi ini adalah doa untuk kita umatnya, pembelajaran untuk umatnya. Dan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa kepada Allah agar diberatkan amal kebaikannya nanti di saat di mizan. Artinya mizan itu sesuatu yang memang mencemaskan. Oleh karena itu kita perlu belajar banyak bagaimana kemudian amal-amal yang kita lakukan itu bisa
menjadi pemberat penting dalam penimbangan amal. Kita tahu pada prinsipnya bahwa semua amal itu akan menjadi pemberat timbangan. Jadi apapun amal yang kita lakukan itu karena memang amal itu akan ditimbang, maka pada dasarnya semua amal yang kita lakukan itu menjadi pemberat timbangan di mizan. Dengan catatan bahwa amal yang kita lakukan itu adalah ikhlas, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang tidak ikhlas, maka itu akan tertolak. Jadi memang secara umum pada dasarnya semua amal yang kita lakukan itu menjadi pemberat timbangan di mizan yang ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas maka itu tidak diterima. Nah, beberapa amalan yang secara spesifik disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan mizan ini. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Ibrahim An-Nuaim itu menulis kitab Kaifa Tuthaqilul Mizan, bagaimana memberatkan timbangan amal di mizan. Beliau kemudian menyebutkan amal-amal yang secara spesifik disebutkan ada kaitannya dengan penimbangan berat timbangan kebaikan di mizan itu. Beliau menyebutkan yang pertama itu adalah akhlak yang baik. Jadi berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asqalu syai'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamati husnul khuluq wa inna Allah la yaqbadu al-faiz al-badi. Jadi tidak ada yang paling bisa memberatkan timbangan di mizan itu melainkan itu adalah akhlak yang baik. Jadi pemberat mizan itu yang paling penting secara spesifik disebutkan amalnya adalah akhlak yang baik. Oleh karena itu juga dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan bahwa orang yang salatnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya biasa, tapi dia memiliki akhlak yang baik, maka dia nanti akan sampai derajatnya sebagai ahli puasa dan ahli sholat. Itulah pentingnya kemudian akhlak yang baik. Jadi kita bangun akhlak yang baik dalam interaksi dengan siapapun. Kita harus punya akhlak, punya adab, punya sopan santun, punya etika. Sehingga kalau itu kita lakukan, maka kita akan menjadi timbangan nanti di mizan itu begitu sangat berat kebaikannya karena akhlak yang baik itu. Maka kalau dalam riwayat lain juga disebutkan ketika ada komparasi dua orang wanita yang diadukan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu perempuannya dia rajin sholat tampakannya, dia juga puasa, dia juga banyak bersedekah, tapi dia suka menyakiti tetangganya, dia suka mencela dan merendahkan orang lain. Maka komentar Nabi, perempuan ini ya finnar, perempuan ini di neraka. Begitu kemudian komparasi satunya, ketika ada perempuan yang sholatnya biasa aja kelihatan, lalu puasanya juga begitu, dia bersedekah seada dan semampu dia, tetapi dia tidak pernah menyakiti orang, dia tidak pernah merendahkan dan mencela orang lain, dia tidak pernah menyakiti tetangganya, maka lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia fil jannah, perempuan ini di surga. Itu artinya memang akhlak yang baik itu bisa menjadi timbangan kebaikan yang berat nanti di mizan. Lebih-lebih lagi misalnya disebutkan ada namanya, kalau bicara tentang akhlak yang baik itu kan banyak ya, banyak sekali. Tetapi penting saya ulangi lagi bahwa di antara akhlak yang baik itu ketika ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijawab itu adalah al-afu, ya memaafkan, ya memaafkan. Jadi memaafkan itu akhlak yang baik. Yang kemudian disebut dengan at-taghaful. At-taghaful itu tidak hanya sekedar memaafkan tapi sudah melupakan. Sehingga ketika dia berbuat baik dia lost. Itu at-taghaful. Jadi tidak ada lagi istilah saya bisa memaafkan tapi tidak melupakan. Tetapi yang bagus itu adalah memaafkan dan sudah melupakan. Sehingga kebaikan-kebaikan yang dia lakukan lost.
dan niatnya tulus. Kemudian yang kedua adalah berzikir kalimat yang sederhana. Ya, kalimatani hafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahmani ta'ala, subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Amal kedua selain akhlak yang baik itu adalah eh, ada dua kalimat yang itu ringan di lisan dan itu tapi timbangannya nanti di mizan itu berat sekali. Jadi timbangan di mizan itu kalimat ini menjadi pemberat kebaikan. Lalu kemudian ini juga kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Jadi supaya kita berat timbangan amal kebaikannya, berzikir dua kalimat ini. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Kemudian ada juga kalimat zikir yang memang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khusus untuk pemberat di mizan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bah ikamsin ma askalahunna fil mizan la ilaha illallah Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah. Nah, itu disebutkan bahwa ada kalimat yang itu bagus, yang itu nanti kalau ditimbang di mizan itu, begitu akan sangat memperberat amal kebaikan kita. Di samping tadi subhanallah bihamdi subhanallah adzim adalah membaca kalimat uh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, rupa-rupanya hadis ini memang ada relevansinya, ada kaitannya langsung dengan spesifik disebutkan ke pemberat mizan. Jadi di samping akhlak yang baik, lalu kemudian zikir tadi itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemudian berikutnya adalah eh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Dan itu yang disebutkan eh, kata itu, 5 kalimat itu yang kemudian menjadi pikiran kita. Kemudian berikutnya adalah mengantar jenazah. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa man tabi'a janazatan hatta yusalli wa yuqta minha walau qiratan wa man tabi'aha hatta yusalli 'alaihi walau qirat. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law huwa askalu fi mizani. Jadi mengantar jenazah itu pahalanya seperti satu gunung emas. Dan kalau kemudian dia mensolatkan, lalu juga mengantar, maka dia dapat 2 gunung emas. Dan itu kata Nabi, nilainya nanti di mizan, timbangannya itu berat sekali. Jadi berat sekali. Sehingga amal yang keempat itu diantaranya adalah mensolatkan jenazah, lalu kemudian sampai juga mengantar, menguburkan jenazah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa secara umum prinsipnya adalah semua amal itu akan ditimbang. Tetapi ada amal-amal yang secara spesifik itu disebutkan betul-betul nanti menjadi berat timbangannya khusus di mizan itu. Tadi sudah disebutkan beberapa amal. Kemudian amal berikutnya adalah amal yang kemudian eh, bisa pemberat dia pengorbanannya kuat. Jadi dia melakukan amal itu pengorbanannya besar sekali. Besar sekali nilainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaka dirham mi'ata alfi dirham." Qalu wa kaifa qala kana li rajulin dirhamani fasaddaqa bi ahadihima wa antalaka rajulun ila indi malihi fa akhadha minhu mi'ata alfin dirham wa tasaddaqa biha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan eh, amal sedekah ya. Amal yang dilakukan itu tapi itu korbannya besar sekali. Artinya begini.
Rasulullah bersabda ada orang yang mengeluarkan 1 dirham itu, tapi itu pahalanya lebih besar dari orang yang mengeluarkan 100 dirham. Bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah mengatakan ada orang punya 2 dirham, dia orang nggak punya sebenarnya. Padahal dia butuh sekali, tapi karena dia mau berkorban, akhirnya 1 dirhamnya itu diberikan fisabilillah. Sedangkan yang satunya seorang laki-laki yang dia orang kaya, lalu kemudian dengan mudahnya mengambil 100 dirham, lalu dia berikan ke fisabilillah. Nah, semacam itu kemudian menjadi sebuah gambaran bahwa nilai 1 dirham itu bisa melebihi 100 dirham. Kalau yang memberikan ini adalah orang yang kemudian uh, dia dalam kondisi yang susah. Jadi 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Jadi kalau orang kaya raya ambil uang 100 dirham itu mudah. Dan itu bukan sesuatu yang berkurang dari hartanya, tidak terlalu banyak. Tapi orang yang penghasilannya cuma 2 dirham, dia itu kemudian dinilai lebih oleh Rasulullah karena mau berkorban dengan memberikan 1 dirham itu. Padahal dia belum tentu kemudian cukup. Jadi dilihat dari di samping keikhlasannya juga adalah karena dilihat dari eh, bagaimana pengorbanan dia. Saya ngasih uang 100.000 dengan orang yang kemudian misalnya orang yang tidak punya, dia penghasilannya sehari aja 20.000. Maka masih jauh lebih bagus yang orang yang penghasilannya 20.000 sehari ini, dia kasih 10.000, saya ngasih 300 masih kalah. Misalnya seperti itu. Jadi tingkat pengorbanan itu juga akan memberatkan timbangan di mizan. Kemudian yang berikutnya juga amal-amal yang kemudian tersembunyi. Kita tahu bahwa beramal itu tampak atau sembunyi masing-masing punya kelebihan. Jadi di dalam Al-Quran pun disebut bahwa ada orang beramal dengan terang-terangan, artinya boleh, karena itu syiar. Siapa tahu dengan seperti itu orang tergugah untuk ikut juga melakukan amal itu, asalkan ikhlas. Tetapi kemudian amal yang tersembunyi itu juga bisa memberatkan di mizan. Artinya pada amal-amal tertentu kita tidak tampakkan kepada orang. Misalnya sholat-sholat sunnah kita, sedekah-sedekah sunnah kita, atau apapun amal yang tidak perlu diketahui orang. Maka itu pahalanya berlipat ganda. Artinya nanti ketika di mizan itu bisa menjadi pemberat. Ya, karena memang betapa luar biasanya tingkat keikhlasannya, karena tidak ada satupun orang yang memuji dia. Karena memang tipis sekali ya, antara orang riya dengan tidak riya itu. Rasulullah pernah menggambarkan seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Jadi kalau dia uh, menyembunyikan amal yang sifat itu sunnah, maka lalu kemudian dia punya nilai timbangan mizan yang akan berat nanti di akhirat. Tetapi bukan berarti menyalahkan yang melakukan amal terang-terangan yang ini adalah yang sunnah ya, bukan yang wajib. Kalau yang wajib itu harus terang-terangan. Jadi seperti sholat wajib, jadi ya ke masjid. Tidak boleh kemudian, kok tidak ke masjid? Itu sudah adzan terus dibilang, saya takut teriak. Itu salah. Jadi kalau yang wajib itu harus terang-terangan ya. Jadi seperti sholat wajib ya datang ke masjid. Jangan kemudian, kamu kok gak ke masjid, saya sholat di rumah, tidak ketahuan orang. Salah. Jadi amal-amal sunnah gitu. Kalau amal wajib ya harus terang-terangan. Jadi jangan dijadikan alasan. Amal-amal yang kemudian misalnya bersedekah, amal-amal yang memberikan sesuatu yang tanpa orang tahu, itu nilainya luar biasa. Dan itu menjadi pemberat mizan. Nah berikutnya secara spesifik juga beliau Syekh Ibrahim An-Nuaim itu menyebutkan beberapa amalan yang bisa memberatkan timbangan di mizan itu yang secara spesifik disebutkan oleh Rasulullah SAW pada saat
menyampaikan itu. Di antaranya lagi beliau menyebutkan adalah bisa menahan marah. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa orang yang bisa menahan marahnya, padahal dia mampu untuk marah, tapi dia tahan. Yang dia lakukan adalah dalam rangka untuk eh, tidak membuat gaduh. Ya. Jadi mungkin dia menahan marahnya nanti bisa disampaikan, dinasihati di luar waktu. Selama dia tidak marah, tapi dia tahan, nanti akan menasihati di lain kesempatan dalam kondisi tidak marah misalnya. Maka nanti dia akan disuruh memilih bidadari surga yang mana dia suka. Artinya bahwa itu membuat pahala ketika dia mampu untuk marah tapi tidak marah, dia tahan, maka itu bisa menjadi pemberat amal di mizan sehingga sampai-sampai pahalanya spesifik disebutkan suruh milih bidadari yang dia suka. Kemudian salat malam, ya meskipun hanya 10 ayat, itu di dalam hadis disebutkan mangqara'a asra ayatin fi lailatin kutiba lahu qintar wal qintaru khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi salat malam saja walaupun 10 ayat, artinya mungkin hanya 2 rakaat saja. Ayat-ayat yang dibaca, ayat-ayat yang biasa, yang pendek, tapi dia sempat sholat malam. Apalagi kemudian dia secara sempurna melaksanakan sholat, misalnya 11 rakaat. Jadi paling tidak 2 rakaat sholat malam itu bisa menjadi pemberat di mizan. Kemudian sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Jadi memang dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seolah-olah sholat setengah malam itu dia sholat. Dan kalau dia sambung sholat jamaah di masjid itu pada waktu subuh, maka seolah-olah satu malam suntuk dia melakukan sholat pada Allah. Dan itu bisa menjadi pemberat di mizan nanti. Kemudian membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Man qara'a bil ayataini min akhir di surat Al-Baqarah bilailatin tafatahu. Jadi surat Al-Baqarah itu yang terakhir. Jadi membaca amanah Rasulullah sampai la yukallifullahu nafsan itu dibaca. Itu biasanya juga dibaca menjelang tidur juga boleh dibaca. Yang seperti itu nanti akan memberatkan di mizan. Lalu kemudian disebutkan juga orang-orang yang berusaha membantu menyantuni orang-orang sepuh, janda-janda, dan orang-orang miskin. Dan ini ternyata sudah dilakukan oleh para sahabat. Jadi Umar bin Khattab itu dikenal begitu sangat semangat untuk membantu janda-janda yang sudah tua, kemudian orang-orang miskin. Abu Talha juga begitu. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang begitu sangat konsis untuk membantu orang-orang yang sudah tua. Di pojok Madinah itu ada orang tua Yahudi. Dan itu cerita yang dikenal. Orang tua Yahudi yang Rasulullah sendiri yang kemudian buta, dia buta. Yang Rasulullah sendiri yang kemudian memberikan makan sama dia. Dengan halus. Sehingga orang-orang yang punya pekerjaan untuk punya semangat untuk membantu orang-orang yang sudah tua ini. Orang-orang lansia, orang-orang pensiunan, dan yang pensiunan itu yang tidak mungkin dia mengambil, misalnya kalau sekarang ke bank, susah gini-gini. Tapi ada orang yang konsis, dia membantu dia dengan ikhlas, maka ini pahalanya besar sekali. Ini yang nanti akan di mizan, akan diberat timbangan amal dia. Dan lalu kemudian disebutkan banyak amal, tapi diantaranya saya singkat aja, membaca Al-Quran, kemudian memberi pinjaman kalau dia mampu, dan menangguhkan tempo bayar bagi yang tidak mampu untuk membayar. Kemudian 2 amal lagi yang luar biasa di mizan itu adalah mendamaikan orang yang bermusuhan. Jadi afdalu min darajati siyam wassalat wassadaqah islahu dzatil bain. Jadi ada amal yang itu bisa seperti ahli puasa, seperti ahli salat dan ahli sedekah adalah ketika kita mampu mendamaikan 2 orang yang bermusuhan. Dan yang terakhir itu disebutkan adalah orang yang berdoa ketika ke pasar. Jadi ketika di pasar, dia di pintu pasar, lalu mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah,
Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia baca itu, maka sejuta kebaikan dia akan dapat, sejuta kesalahan dihapus, dan dia akan mendapatkan istana di surga. Jadi berbahagialah sebenarnya bapak-bapak kalau diajak istrinya, suami yang diajak istrinya untuk ke pasar, lalu kemudian mau mengantar masuk pasar membaca la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena dia dapat sejuta kebaikan. Sejuta kesalahannya dihapus dan dia akan dapat istana di surga. Maka saya sering menyampaikan kepada bapak-bapak, kalau bapak diajak istrinya ke pasar, suka, atau kemudian tawari lagi, mau ke pasar deh. Itu bagian dari, karena dia tahu betul keutamaannya ketika bukan mengantar istrinya itu ya, apalagi mengantar juga punya pahala. Tapi paling tidak di depan pasar ketika mau masuk dia pikir seperti itu, sejuta kebaikan, sejuta kesalahannya dihapus, dan lalu kemudian dia akan diberikan rumah di surga. Itu beberapa amalan yang memang secara spesifik disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa memperberat amal kebaikan kita di waktu di mizan, sehingga kemudian memudahkan kita untuk mendapatkan kenikmatan fasilitas di surga. Itu Mbak. 65396 66231 kode area 0328. Saya undang Anda, silakan di pagi hari ini di Mutiara Pagi, waktu kita eh, masih panjang ya, 15 menit sebelum kita mengakhiri. Tadi eh, ini motivasi bagi bapak-bapak yang pagi hari ini dengerin Mutiara Pagi, langsung ya, tanya langsung ikut ikut istrinya ke pasar. Kemudian jangan sampai di pintu pasar aja gitu Ustadz ya. Ini lebih baik ikut aja ke dalam sambil bawain belanjaan gitu ya. Ini jauh lebih baik. Iya, bacanya di pintu. Iya, ikut terus Mbak. Kalau kasihan kalau kemudian cuma diantar. Itu Tapi dia. saat itu suaminya ini sudah baca. Oke, baik. Saya undang Anda ya, pendengar, em, di tiga jalur telepon kami di 665 396 662 317, kode area 0328. Oke, waktu kita terbatas rupanya, tinggal 10 menit lagi. Eh, Tadi banyak dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Hudaifah, bagaimana kita ini ya, pemberat, amal-amal pemberat kita di mizan, termasuk juga tadi soal keikhlasan begitu ya Ustadz ya. Ya, Eh, itu ketika misalnya ada satu kondisi tuh Ustadz, kita kita harapannya bermanfaat gitu ya untuk orang lain. Tapi kita ada di posisi kita sedang dimanfaatkan. Nah, em, ketika kita menolong orang tersebut, khawatir ada ketidakikhlasan di dalam hati. Karena kita tahu kita sedang dimanfaatkan, tapi walaupun berpikir em, pengen bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, ini seperti apa ketika mulai ada ketidakikhlasan karena hal yang salah, sistem yang salah. Apakah lebih baik kita terus melakukan kebaikan tersebut atau memang harusnya di stop saja? Karena ini terkait dengan keikhlasan hati. ya, beramal itu memang harus ridho, ya, ridho bahasanya itu kan, kalau seperti orang jual beli itu kan antarodin, jadi harus saling saling ridho, Hmm. bahasanya saling loss gitu kan. Ya, Nah, pada kaidah umum yang kita pahami bahwa tidak ada satu kebaikan pun yang sia-sia. Jadi pada titik tertentu ketika kita dimungkinkan untuk melakukan kebaikan, padahal suasananya kita sebenarnya tidak ridho, bukan tidak ikhlas gitu. Jadi ada gerunjel gitu kan. ya, Maka yakinilah bahwa pertama, tidak ada kebaikan yang dinilai sia-sia. Kemudian yang kedua, yakinilah juga bahwa pada saat itu sebenarnya Allah memberikan waktu yang baik kepada kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Jadi sama dengan seperti orang yang selalu berikan gambaran, ketika ada orang yang datang kepada kita, pengemis yang datang, lepas dari dia itu sebenarnya orang mampu atau tidak.
Jadi bahasanya kan ada orang yang tidak punya minta-minta, ada orang yang tidak punya tapi menjaga diri. Kita berikan yang kepada orang yang menjaga diri, padahal dia tidak. Maka gambarannya kita tidak usah berpikir eh, kita ini kok kayaknya saya malas mau memberi sama dia. Dia itu kayaknya orang mampu deh. Dia itu pura-pura deh jadi penulis. Maka saya sering berikan gambar bahwa sebenarnya kita tidak perlu untuk bertanya tentang apapun yang menjadi persoalan orang lain. Mungkin saat itu Allah sedang mengutus kepada kita untuk melihat kondisi hati kita, tanpa kemudian harus melihat kondisi yang akan kita beri. Tapi justru yang akan diuji adalah bagaimana keikhlasan atau keridhaan kita memberikan sesuatu itu tanpa kemudian harus menggeruja. Jadi dua kaidah ini, yang pertama bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Kemudian yang kedua, ingat bahwa mungkin saat itu yang kita syukuri adalah Allah, Alhamdulillah Allah sedang mengutus seseorang atau mengutus satu peristiwa, menjadikan satu peristiwa untuk saya bisa berbuat baik dengan. Coba tidak ada kejadian ini, mungkin saya tidak berbuat baik hari ini. Jadi tetaplah kemudian walaupun ada perasaan, saya kok dimanfaatkan ini. Oh saya. Jadi hilangkan itu. Jadi be positive thinking. Jadi sangka kita baik bahwa kaidah yang menyatakan tidak ada kebaikan yang sia-sia, dan diyakini bahwa setiap kejadian itu pasti ada hikmah, pasti di situ Allah kemudian menjadikan jalan, mungkin kita bisa berbuat baik dengan itu. Walaupun ujian terberatnya mungkin kita masih gerundel, atau Hmm. bahasa Mbak tadi dalam tanda petik masih tidak ikhlas, Oh-an gitu atau ya. masih Hmm. masih dimanfaatkan. Baik. Maka dibuang. Hmm. Hmm. Yakinilah bahwa kebaikan yang kita lakukan juga tidak banyak. Artinya kalau bahasa saya itu, pengemis pun datang ke sini, itu bayangkan 5 orang itu kan udah banyak. Tapi kalau kita kasih 2 ribuan, itu kan cuma 10 ribu. Hmm. Tapi kalau kita 2 orang saja sudah ngokohan, padahal itu 4 ribu. Betapa kita kemudian sudah tidak memberi, kita sudah rame pada diri kita sendiri itu. Padahal kita beli pulsa aja, itu kemudian begitu sangat ridhonya, tanpa kemudian nyesel, aku kok beli 40, 50, apalagi 100 santai aja. Cuma Baik. uang 2 ribu, 4 orang ke sini, udah terasa banyak, padahal cuma. Di situlah letaknya ujian sekali lagi bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Kemudian yang kedua, mungkin sesuatu yang tidak kita ridhoi atau sedang kita tidak tulus bang. Saat itu Allah sedang menguji, memberikan pembelajaran kepada kita untuk menjadi orang yang tidak bahil, atau menjadi orang yang kemudian hatinya dilembutkan dengan jalan mau berbuat baik saat kita sedang tidak baik-baik saja, atau merasa dimanfaatkan, atau kita sedang tak ikhlas gitu, Hmm. Hmm. dalam tanda petik tidak ridho. Berarti intinya nggak usah pikir panjang gitu Ustaz ya. Kalau misalnya Ya, dari segi panjang, karena kembali ke kaidah pertama, hmm. Hmm. tidak ada kebaikan yang tidak dinilai. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat sebesar zarah pun kebaikan, itu tetap akan dinilai dan dicatat. Tapi dengan catatan tidak menyakiti, tidak tidak riak. Hmm. Jadi tidak boleh kita memberi sesuatu dengan ini, Hmm. dengan omongan, dengan gerundulan. Itu berarti tidak ikhlas. Ya. Jadi buang saja. Ajari diri kita ini bahwa ini adalah timing, ini adalah waktu yang Hmm. Allah pilih saya untuk berbuat baik walaupun saya dalam kondisi berat. Dalam artian kondisi yang masih belum ridho sepenuhnya. Terus selalu kemudian bersihkan, ridhoin. Kasihkan aja. Hmm. Artinya, toh itu mau dimanfaatin, toh itu mau apa, silakan saja. Kecuali memang sudah ketahuan sejak awal. Ketahuan sejak awal, lalu kita bisa kemudian istikharah apakah dilanjutkan atau tidak. Hmm. Tapi kalau kemudian itu kita tidak tahu, ya lepaskan saja bahwa tidak ada sesuatu kebaikan yang tidak diingat atau tidak. Tapi Hmm. kalau sudah siap sebelumnya tahu, Hmm. maka bisa kita merencanakan atau beristikharah mana yang kira-kira baik dilanjutkan Hmm. atau tidak dilanjutkan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini em, dua kondisi yang berbeda pastinya Ustaz ya.
Eh, Iya, Kalau yang pertama tadi, ketika kita nggak tahu, kalaupun sudah memberi terlanjur terlanjur memberi dan tahu, ya sudah usah dipikir panjang gitu. Dan kemudian ketika kondisi yang kedua kita tahu, nah ini lebih baik untuk istikharah, baiknya bagaimana begitu intinya Ustadz. Baik, ini waktu kita terbatas Ustadz. eh, di hari ini, tapi insya Allah kita sudah sama-sama mencatat dan mengantongi gitu ya, apa saja amalan-amalan yang memberatkan kita nanti di mizan. Dan kalau Anda tadi catatannya terlewat, bisa nonton di YouTube kami ya, di RRI Sumeneb.net tadi, bisa dicek kembali eh, apa saja yang nanti bisa menjadi sangu kita di akhirat. Mohon maaf yang penelpon yang tidak terangkat karena waktu kita terbatas hari ini. Terima kasih Ustadz Ahmad Hudzaifah. Eh, sama-sama. Selamat Oh, iya. berakhir pekan bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Sehat selalu. Insya Allah di kesempatan yang sama kita kembali di Mutiara Pagi. Nanti setelah Mizan, ini apa lagi kira-kira Ustadz perjalanannya yang barangkali jadi pembahasan kita selanjutnya? Kemarin sudah sirat ya. Ya. Terus nanti setelah sirat, ya nanti kita akan, insya Allah kita akan beri gambaran tentang bagaimana gambaran tentang surga, bagaimana gambaran tentang neraka, Mhm. yaitu ada kaitan juga yang bisa kemudian memudahkan kita ke surga dan berjauhkan dari neraka. Oke, jadi kalau sudah tahu rangkaian dari awal, tanggung kalau nggak ikut nih. Karena udah kalau naik mobil udah kita mau nyampe Surabaya, mau nyampe Medaeng nih Ustadz ya. Oke, terima kasih banyak Ustadz Ahmad Hudzaifah atas waktunya di Mutiara Pagi. Sehat selalu bersama keluarga di hari Minggu. Saya Gita Ayu pamit undur diri Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mutiara Pagi Pro 1.